Single sign-on adalah metode autentifikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses beberapa aplikasi atau layanan dengan menggunakan satu set proses login seperti nama pengguna dan kata sandi, dan hanya satu kali. Multifactor authentication adalah metode autentifikasi yang menggunakan lebih dari satu faktor untuk memverifikasi identitas pengguna. Faktor-faktor ini bisa berupa sesuatu yang diketahui, misalnya kata sandi, sesuatu yang dimiliki seperti token fisik atau kode yang dikirimkan melalui SMS, atau sesuatu yang inheren seperti sidik jari atau wajah. Jadi kesimpulannya, dengan SSO, pengguna dapat mengakses berbagai layanan dengan satu login. Sementara MFA menambahkan lapisan keamanan tambahan dengan meminta verifikasi lebih dari satu faktor. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam pengelolaan akses pengguna ke aplikasi dan layanan online. Oke, jadi baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja SSO dan MFA. Yang pertama, cara kerja SSO. Setelah pengguna berhasil melakukan login pada satu layanan yang terhubung dengan SSO, proses tersebut digunakan untuk mengakses aplikasi atau layanan lain dalam lingkungan yang sama tanpa perlu login ulang. Yang kedua, cara kerja dari MFA. Pengguna harus melewati lebih dari satu tahap verifikasi untuk mengonfirmasi identitas mereka. Ini bisa melibatkan kombinasi dua atau lebih faktor, seperti memasukkan kata sandi dan kemudian memasukkan kode yang dikirimkan ke perangkat yang terdaftar. Baik, di sini kita akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari SSO. Kita mulai dari kelebihan. Kelebihan yang pertama itu yaitu kenyamanan pengguna. SSO memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan dengan satu set kredensial login, mengurangi kebutuhan untuk mengingat banyak kata sandi dan login berulang-ulang. Yang kedua itu peningkatan produktivitas. Dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk login ke berbagai aplikasi, SSO dapat meningkatkan produktivitas pengguna dengan memberikan akses yang lebih cepat. Yang ketiga itu ada manajemen akses yang efisien, yaitu admin IT dapat dengan mudah mengelola akses pengguna ke berbagai aplikasi dan layanan melalui satu titik kontrol, mengurangi kompleksitas manajemen hak akses. Yang berikut yaitu kekurangan. Kekurangan itu yang pertama ada single point of failure, yaitu jika server SSO mengalami gangguan atau diserang, pengguna dapat kehilangan akses ke semua layanan yang terhubung, meningkatkan risiko gangguan layanan. Yang kedua itu risiko keamanan potensial, yaitu jika kredensial SSO diretas atau dicuri, maka akses ke semua aplikasi yang terhubung dapat terancam, meningkatkan risiko pencurian identitas. Yang berikut itu ketergantungan pada penyedia SSO, yaitu bergantung pada satu penyedia SSO dapat membatasi fleksibilitas dan kontrol organisasi terhadap kenyamanan data mereka. Implementasi SSO dan MFA diterapkan pada aplikasi Facebook, di mana setelah kita masuk pada aplikasi Facebook, kita akan diberi perintah dalam bentuk opsi, yaitu opsi yang pertama, kita akan diminta untuk memasukkan email atau nomor telepon, dan opsi yang berikut, yang kedua adalah kita akan diminta untuk memasukkan password yang sesuai pada saat kita mendaftar akun Facebook. Opsi masukkan email atau nomor telepon dan password itulah yang kita sebut sebagai single sign-on atau SSO. Dan setelah kita memasukkan email atau nomor telepon dan juga password, kita akan login masuk ke dalam aplikasi Facebook tersebut. Dan di dalam aplikasinya, kita dapat menemukan multifaktor autentikasi atau MFA pada pengaturan Facebook pada bagian kata sandi dan keamanan yang tertulis autentikasi dua faktor. Untuk mengaktifkannya, kita dapat mengklik pengaturan tersebut. Setelah diklik, akan ada pilihan yang ditawarkan untuk pengiriman kode verifikasi pada saat login. Yang ditawarkan dapat melalui SMS ke nomor telepon yang terhubung atau juga pada email yang dikaitkan. Dan setelah kita mengaktifkan autentikasi dua faktor, maka kita sudah menggunakan sistem MFA atau multifactor authentication. Hasilnya, jika kita ingin login masuk ke dalam aplikasi Facebook baik melalui perangkat yang terkait maupun melalui perangkat lain,
kita akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS atau email, dan kode tersebut akan kita gunakan pada saat login ulang pada perangkat terkait maupun login masuk pada perangkat lain. Yang berikut kelebihan dan kekurangan dari SSO dan MFA pada aplikasi Facebook. Kelebihan SSO. Yang pertama, memudahkan pengguna dalam akses login masuk. Yang kedua, tidak memakan waktu lama dalam login masuk. Kelebihan MFA. Meningkatkan sistem keamanan pada aplikasi Facebook, meningkatkan perlindungan aplikasi dari serangan phishing. Sekarang kita masuk pada kekurangan SSO. Yang pertama, jika akun SSO utama diretas, semua layanan yang terhubung dengan akun tersebut juga bisa diretas oleh penyerang. Yang kedua, pengguna menjadi sangat bergantung pada layanan SSO. Jika layanan SSO mengalami gangguan, pengguna tidak dapat mengakses layanan yang lain terhubung. Kekurangan MFA. Pengguna mungkin mengalami kesulitan atau merasa terbebani dengan proses tambahan, terutama jika faktor autentikasi tambahan tidak nyaman digunakan. Pengguna MFA bisa menyulitkan akses bagi pengguna yang tidak memiliki akses konstan ke perangkat autentikasi, misalnya saat bepergian atau kehilangan perangkat. Baik, saya akan menjelaskan tentang implikasi sosial dan etika dari SSO dan MFA. Dampaknya terhadap privasi pengguna, kebebasan informasi, dan tanggung jawab perusahaan terhadap data pengguna. Yang pertama itu ada privasi pengguna. SSO dalam penggunaan memberikan informasi pengenalan yang mungkin mencakup data pribadi seperti nama pengguna, email, atau bahkan informasi keuangan kepada penyedia layanan. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang privasi pengguna karena data sensitif ini bisa menjadi target utama yang disalahgunakan atau dibocorkan. Dalam MFA, bertujuan untuk meningkatkan keamanan dengan memerlukan lebih dari satu tindakan autentikasi, metode tambahan seperti nomor ponsel atau token autentikasi juga memerlukan penggunaan untuk memberikan informasi tambahan yang dapat mengancam privasi mereka jika data ini tidak diatur dengan benar. Yang kedua itu ada kebebasan informasi. Dalam penggunaan SSO, itu memudahkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan dengan satu login. Namun, ada kekhawatiran bahkan keseragaman ini juga bisa menghasilkan kesenjangan informasi, di mana perusahaan besar yang mengontrol platform SSO dapat memiliki akses yang lebih besar terhadap data pengguna, membatasi pilihan dan kebebasan pengguna untuk memilih penyediaan layanan alternatif. Dalam MFA, itu meningkatkan keamanan pengguna MFA yang terlalu rumit dan menyulitkan dapat membatasi akses penggunaan terhadap informasi dan layanan yang memerlukan bantuan. Dan yang ketiga itu terhadap tanggung jawab perusahaan terhadap data pengguna. SSO dalam perusahaan yang menyediakan layanan SSO itu memiliki tanggung jawab besar terhadap data pengguna yang disimpan dan diproses oleh platform, dan mereka yang harus mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang ketat dan mematuhi peraturan privasi data untuk melindungi informasi pengguna. Sedangkan MFA, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa data tambahan yang diperlukan untuk MFA diatur dengan aman dan tidak disalahgunakan. Dalam menghadapi implikasi sosial dan etika dari penggunaan SSO dan MFA, penting bagi perusahaan untuk mengutamakan privasi pengguna, mempromosikan kebebasan informasi, dan mengambil tanggung jawab penuh terhadap data pengguna yang mereka kelola. Ini membutuhkan kebijaksanaan yang cermat dan desain sistem, kepatuhan terhadap regulasi privasi yang berlaku, dan investasi dalam keamanan teknologi yang kuat. Bring it down, bring it down, bring it down.